Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Pada video kali ini, saya akan mengenalkan pembelajaran matematika kelas 7. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Talisayan. Semoga kalian semua menjadi anak yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sangat disayangkan sekali pada tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021, kita tidak dapat bertemu secara langsung, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung untuk dapat bersekolah dikarenakan wabah dari COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Oleh karenanya, dengan adanya video ini, diharapkan kepada anak-anak ibu semuanya, semoga tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan semoga bisa memahami dengan baik semua materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mengapa saya mengenalkan pembelajaran matematika kelas 7? Dikarenakan matematika merupakan salah satu pelajaran yang berbeda dari pembelajaran lainnya. Matematika butuh sekali yang namanya perhatian penuh, konsentrasi penuh, dan proses berpikir yang lebih dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Semoga dengan saya, anak-anakku sekalian, bisa lebih memahami pelajaran matematika dengan baik. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Titis Wulandari Saputri, biasa dipanggil Ibu Titis. Saya mengajar matematika dan IPA. Saya lahir di Balikpapan 15 Maret 1993. Kemudian saya bertempat tinggal di Kampung Campursari, Kecamatan Talisayan. Dan saya merupakan lulusan sarjana pendidikan matematika di Universitas Mula Warman. Nah, media belajar yang akan kita gunakan pada pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran dari rumah, saya akan menggunakan 5 jenis media pembelajaran. Di antaranya WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Zoom Meeting, dan yang terakhir adalah video. WhatsApp dan Telegram digunakan untuk saling bertukar pikiran melalui pesan singkat. Dengan WhatsApp dan Telegram, kita dapat berdiskusi seputar pembelajaran matematika atau hal-hal yang lainnya dianggap perlu. Kemudian Google Classroom nantinya akan saya pergunakan untuk memberikan latihan, memberikan tugas-tugas, dan juga ujian. Zoom Meeting saya pergunakan untuk video conference
kepada anak-anak ibu semuanya, sehingga nantinya kita saling bertatap wajah satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu video. Video yang berisi penjelasan singkat tentang materi belajar yang nantinya akan saya sebar melalui Telegram ataupun media YouTube. Sumber belajar. Dari mana sumber belajar dapat kita cari? Dari mana sumber belajar dapat kita temukan? Banyak sekali berbagai sumber belajar yang dapat kita gunakan, dapat kita temukan. Di antaranya buku, guru, kemudian keluarga, teman sebaya, Google, dan YouTube. Mungkin anak-anak ibu semuanya sudah mengerti, sudah paham dari sumber belajar yang akan dipergunakan ini. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita belajar matematika. Yang pertama, memakai seragam sekolah. Nah, karena kita sedang berada dalam proses belajar dari rumah, belajar online, sehingga kita tidak dapat bertemu satu sama lain. Khusus untuk matematika, saya mewajibkan untuk menggunakan seragam sekolah selama pembelajaran matematika. Nantinya akan saya acak dan saya akan video call ke beberapa siswa untuk memastikan apakah menggunakan seragam sekolah atau tidak. Namun, mengapa saya mewajibkan untuk menggunakan seragam sekolah? Karena kita sedang berada dalam waktu jam belajar efektif yang seharusnya di sekolah tapi dipindahkan ke rumah. Oleh karena itu, saya mewajibkan untuk menggunakan seragam sekolah. Jadi kita sama-sama menggunakan seragam sekolah. Yang kedua, siapkan buku tulis dan buku paketnya. Untuk yang poin kedua ini, anak-anak ibu semuanya pasti sudah mengerti dan sudah paham. Yang ketiga, siapkan alat tulisnya. Yang keempat, siapkan penggaris. Yang kelima, siapkan HP atau laptop. Nah, ini sangat penting. HP digunakan sebaik mungkin untuk belajar. Jangan sampai ketika waktu jam belajar kita lalai, kita lupa untuk mempersiapkan HP kita, sehingga nantinya kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jika tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka kemungkinan nilai yang akan anak-anak ibu sekalian peroleh juga akan kurang baik. Oleh karena itu, marilah dari sekarang dipersiapkan alat belajarnya, khususnya HP atau laptop bagi yang mempunyai. Mungkin bagi yang tidak mempunyai HP, bisa bergabung dengan teman yang dekat rumahnya. Atau bisa juga meminjam HP orang tuanya. Atau bisa juga meminjam HP kakaknya. Atau bisa juga meminjam HP keluarganya. Izin baik-baik bahwa HP-nya akan digunakan untuk belajar, bukan untuk bermain. Yang terakhir yaitu siapkan paket data. Di antara semua yang perlu disiapkan ini, paket data adalah hal yang paling pokok. Karena kita belajar berbasis internet, sehingga segala sesuatunya
harus menggunakan paket internet. Mulai dari searching Google, membuka WhatsApp, membuka Telegram, nah semuanya membutuhkan yang namanya paket data. Jadi mulai dari sekarang, hemat-hematlah menggunakan paket data. Jika tidak penting atau tidak berhubungan dengan hal belajar, ditinggalkan dulu. Disimpan dulu paket datanya hanya untuk belajar, hanya untuk saling sharing, hanya untuk keperluan sekolah lainnya. Kemudian ada peraturan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini khusus pembelajaran matematika. Nantinya sebelum 30 menit belajar dimulai, peserta didik wajib mengisi daftar hadir online yang akan dikirim linknya di grup belajar matematika. Yang kedua, berdoa masing-masing. Yang ketiga, selama proses pembelajaran berlangsung, kolom komentar di grup WA maupun Telegram akan dikunci sementara waktu. Jadi, jangan kaget jika nantinya anak-anak ibu semuanya tidak dapat berkomentar, tidak dapat menuliskan pesannya di WA maupun Telegram. Dikarenakan ibu akan mengunci sementara waktu agar materi belajar yang diberikan tidak tertumpuk oleh komentar-komentar dari kalian. Yang keempat, silahkan mencatat materi yang dibahas. Yang kelima, jika kurang paham mengenai materi belajar yang dibahas, silahkan bertanya dengan mengirimkan video, bukan berupa voice note atau suara saja maupun pesan tertulis. Jadi saya minta jika pembelajaran matematika berlangsung dan kemudian saya buka sesi pertanyaan, bagi yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya, kemudian kalian membuat video. Bertanya, kirim ke grup atau kirim ke WA atau Telegram saya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan yang berasal dari voice note atau pesan tertulis. Saya hanya menjawab dari yang bertanya menggunakan video. Yang keenam, mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Yang ketujuh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedelapan, tidak pergi sebelum belajar selesai. Jadi, ketika belajar online berlangsung, diharapkan untuk tetap memantau, untuk tetap memperhatikan materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jangan sampai ketika dilakukannya proses pembelajaran, anak-anak ibu semuanya ini pergi, meninggalkan. Mungkin entah itu bermain, atau misalkan yang lainnya. Jadi tetap dengan pada posisinya, posisi belajar di depan laptop atau di depan HP masing-masing. Yang kesembilan, jika tidak mengisi absensi dan ketahuan pergi sebelum belajar selesai, akan dinyatakan tidak hadir atau disebut dengan ALPA. Proses penilaian untuk matematika KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimumnya 70. Jadi nilai KKM-nya adalah 70, standarnya adalah 70.
maupun itu pengetahuan, maupun itu keterampilan. Nah, penilaian ini akan saya ambil dari 5 poin. Yang pertama, daftar hadir. Jika dia rajin, kemungkinan nih akan saya tambahkan nilainya. Jika dia kurang rajin, mungkin nilainya akan berkurang. Yang kedua yaitu keseriusan mengikuti pembelajaran online. Yang ketiga, mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan baik. Yang keempat, keaktifan bertanya. Nah, biasanya kalau dalam proses pembelajaran tatap muka di kelas, bertanya itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh siswa. Jadi, mumpung kita proses belajar tidak bertatap muka, jadi silahkan bertanya sebanyak-banyaknya jika memang ada materi-materi yang belum dipahami dengan baik. Jika sudah paham, tidak perlu bertanya lagi. Beri kesempatan teman yang lain yang belum paham ini untuk bertanya. Yang kelima yaitu ulangan harian, UTS, ujian akhir sekolah. Jadi penilaian yang terakhir yaitu akan diambil dari ulangan harian, UTS, dan ujian akhir semester. Oke, mungkin ini adalah sedikit pengenalan proses pembelajaran matematika bersama saya selama pembelajaran daring ini, selama pembelajaran online ini. Semoga kita semua tetap diberikan semangat untuk mencari ilmu, dan juga saya diberikan semangat untuk tetap memberikan ilmu kepada anak-anak ibu semuanya. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya, silahkan kirim pesan di WA saya atau Telegram saya atau SMS. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan baik. Tapi ingat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berbicara atau menghubungi guru. Sangat berbeda dengan mengirim pesan kepada teman. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang materi-materi belajar. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga kalian semua paham, semoga kalian mengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.